Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kita bisa memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum itu saya sapa anak-anak di rumah. Ya, apa kabar anak-anak di rumah? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, 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 yes. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa anak-anak. Bapa di surga, benar ya Tuhan, ajarkanlah kami terus kasih-Mu sehingga kami saling mengasihi, saling mengampuni satu sama yang lain ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan pimpin, sehingga semuanya kembali untuk hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berharap. Amin. Anak-anak, Miss Yuyun berharap kalian tetap semangat di rumah ya. Miss Yuyun ajak berdiri untuk anak-anak semua, dan kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Dan setiap kata jalan harus balik badannya ya. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta
menyiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Baik anak-anak, setelah kalian menaikkan pujian tadi kepada Tuhan, kini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran Tuhan tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, kalian semua di rumah pada saat pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kasih dan setiamu Kau boleh menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah anak-anak pada saat pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mau mendengar dan belajar tentang firman-Mu, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang ingin menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan hikmat dari Roh Kudus, supaya kami mampu memahami isi hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua pada saat pagi hari ini melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan kami semua mendengarkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada saat pagi hari ini kita telah diberkati, disirami oleh kebaktian atau peribadatan kita kepada Tuhan. Hari ini Mister akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kalian semua. Dan hari ini saya memberikan tema yaitu kasih adalah buah dari pengajaran. Sekali lagi, kasih adalah buah dari pengajaran. Diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 5b sampai 11. Mister akan membacakan untuk kita semua. Tapi kalau kalian di rumah memiliki Alkitab, silakan buka Ibrani pasal 12 ayat 5b sampai dengan 12. Bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia atau Bapa di surga menghajar kita
untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, atau yang saya kasihi pada saat ini, tadi kita telah mendengar firman Tuhan bahwa Dia menghajar kita. Karena apa? Itu adalah bukti kasih kepada kita, kepada kalian semua. Ya. Ayat 6 tadi Tuhan berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang di rumah dikasihi atau dididik oleh orang tua kita, orang tua kalian, ayah ibu. Atau pernahkah kalian alami ketika ayah dan ibu menghajar kalian? Tentu menghajar dalam konteks ini bukan dengan hajar hawa nafsu, ya, yang sedikit-sedikit main fisik. Tentu bukan seperti itu yang Tuhan maksud atau yang saya sampaikan kepada kalian pada saat pagi ini. Artinya menghajar itu, ya, menghajar itu dari menurut KBBI, ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajar artinya adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui atau dituruti. Ya. Kemudian kata kerjanya dari kata hajar artinya adalah hantam. Hantam. Kata keturunannya adalah hajaran, menghajar. Lalu arti dari kata pengajaran atau bahasa Inggrisnya teaching adalah proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan. Jadi kata hajar tadi itu ada artinya sebagai kata kerja, yaitu menghantam. Contoh misalnya, ketika seorang anak ketidaktahuannya, dia ingin mencari tahu, ya, katakanlah di alat listrik misalnya, ya, sedang on atau posisi arusnya mengalir, tiba-tiba anak itu karena ketidaktahuan dia langsung masukkan jari, contoh misalnya. Ketika itu dilihat oleh orang tua kalian, ayah ibu kalian, tentu ada perasaan respect, langsung tepis tanganmu dengan tangan ayah kita atau tangan ibu kita. Ya, itu menunjukkan bahwa hajar dari bapak mama kita tadi itu atau orang tua kita itu supaya apa? Kalian jangan menyentuh karena itu berbahaya bagi kita. Itu sama halnya dengan Bapa di surga menghajar kita. Ya. Ketika kita berbuat dosa, ketika kalian berbuat dosa, maka Bapa di surga pasti menghajar kita. Menghajar kita dengan cara apa? Nanti kita pelajari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapa kita di surga demikian pun sangat mengasihi kita semua. Sehingga kita semua dihajar, dituntun, diberitahu tentang kebenaran jalan-jalannya. Ya. Jadi, maka saya katakan tadi, saya rasa di antara kita sudah pernah dihajar oleh ayah kita, oleh ibu kita. Tadi Mister memberikan contoh seperti itu, ya. Artinya, ketika kita tidak tahu sesuatu, kita mau mencoba apa yang tidak tahu, maka orang tua kita hajar kita. Setelah menghajar kita, menepis tangan kita dengan suatu pukulan, ya, pasti bapak mama kita memberitahu mengapa dia menghajar kalian, mengapa dia memukul tangan kalian. Dia akan menjelaskan. Penyebabnya adalah ketika tanganmu atau jarimu menyentuh di bagian yang berbahaya itu, pasti dia akan menjelaskan, itu akan mencelakakan diri kalian. Ya, tapi bukan berarti ketika ayah dan ibu kalian, orang tua kalian menghajar kalian, pokoknya salah sedikit hajar. Nah, itu bukan
hajar lagi lain ceritanya, ya. Artinya di luar dari konteks kasih. Ya, ketika tadi menepis tanganmu, itu artinya orang tua mengasihi kamu, mengasihi kalian. Mereka tidak ingin kalian berbahaya untuk apa yang kalian lakukan. Ya, itu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita ketika kalian menerima hajaran dari orang tua kita, kira-kira apa yang menjadi pembelajaran dari kisah itu, dari cerita pribadi masing-masing bahwa kalian pernah dihajar oleh orang tua? Apakah kalian pernah belajar mengapa orang tua, mengapa ayah saya, mengapa ibu saya menghajar saya? Tidak ada lain di balik itu ya anak-anak, karena kasih mereka terhadap kalian semua. Kasih mereka terhadap kita semua. Karena mereka tidak ingin anak-anaknya berbuat hal yang tidak diinginkan, atau di luar dari ajaran kebenaran, atau di luar etika atau budaya atau adat istiadat yang ditanamkan sejak dulu, yaitu etika sopan santun, etika baik. Itu tujuannya. Lalu bagaimana dengan ayat firman Tuhan hari ini? Apa isi hati Tuhan untuk kita? Ingat, Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Allah menyayangi kalian sama seperti orang tua menyayangi kalian. Itu dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 12. Bunyi firman Tuhan di dalam kitab Amsal 3:12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan memberikan apa? Ajaran kepada kita yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita mengklaim diri kita bahwa aku ini adalah anak Tuhan, aku ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka konsekuensinya adalah kalian siap menerima didikan hajaran Tuhan itu. Terus bagaimana kita tahu, bagaimana kalian tahu bahwa kita dikasihi oleh Bapa kita di surga? Bagaimana kita tahu bahwa Bapa di surga, Allah itu mengasihi kita? Yang pertama, bukti dari Allah itu mengasihi kita atau mengasihi kalian semua adalah Dia rela menyerahkan sang anak atau firman-Nya untuk apa? Atau menyelesaikan dosa. Ya, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan tidak. Ingat, mengaruniakan. Kalau putus mungkin lain cerita. Mengaruniakan, memberi dengan ikhlas putranya itu, supaya melalui Dia dosa kita ditebus, melalui Dia kita dibayar lunas, sehingga kita adalah orang-orang yang dikasihi Bapa kita di surga. Allah kepada kita. Ya. Yang kedua, Dia tidak hanya rela menyerahkan sang anaknya untuk kita, tetapi Dia juga mengaruniakan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya dosa dan membawa kita kepada kebenaran. Sekarang ini, ya, kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik di dunia ini karena Dia ada ribuan tahun yang lalu, ya. Tetapi kita percaya bahwa kita masih diberikan Roh Allah itu di dalam diri kita. Kan kita tentang dosa-dosa apa yang kita perbuat. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, Roh Allah itu. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi pasti mengenal bahwa ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Ketika anak Tuhan melakukan segala sesuatu yang salah, pasti ada dalam pikirannya, diingatkan oleh Roh Kudus itu. Jangan melakukan itu salah. Jangan melakukan itu dosa yang akan membawakan kepadamu kecelakaan. Pasti diingatkan. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Tapi kalau orang dunia tidak mengenal Roh, ya tidak bisa membedakan. Ya, jadi anak yang dikasihi Tuhan, itulah bukti yang kedua bahwa Allah mengasihi kita. Allah menghajar kita ketika kita berbuat dosa. Terus bukti yang ketiga, Allah mengasihi kita. Dia tidak hanya menyerahkan anaknya yang tunggal, Dia juga tidak memberikan rohnya, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 18, Tuhan berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu pasti. Tuhan Yesus akan datang kembali. Bukan datang kembali sebagai bayi lagi yang kita ingatkan setiap Natal, memperingati Natal. Tidak. Dia akan datang dengan kemuliaannya. Para malaikatnya bersama dengan Dia. Para kudus, orang kudus bersama dengan Dia. Datang akan menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Jadi Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu. Artinya sampai detik ini Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Kasih Bapa dan Mama di rumah terbatas dan sangat terbatas. Tetapi ingat, kasih Tuhan Yesus tidak pernah terbatas karena Dia akan datang kembali. Jadi anak-anak, mulai saat ini, jika kita sering berontak terhadap didikan orang tua, tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru di sekolah, maka sadarlah dan bertobatlah supaya Allah mengasihi kita. Sekali lagi Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi anak-anak, jikalau selama ini kalian tidak pernah mendengarkan orang tua atau berontak terhadap orang tua, tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh Miss dan Mister di sekolah, ingat, kalau itu yang kalian lakukan, berarti kita atau kalian sudah kehilangan kasih Bapa. Maka hari ini dengan firman Tuhan, Tuhan akan menghajar kita semua. Tuhan akan menghajar kalian supaya apa? Melakukan yang kalian relakan dirimu untuk dihajar oleh Tuhan. Mau anak-anak dihajar oleh Tuhan? Supaya nanti ketika kita rela diri kita dihajar, maka pasti kita akan memetiknya yang baik, memetik buahnya yang luar biasa, sehingga hidup kalian, hidup kita semua diberkati. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami lebih dari ciptaan lain. Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau pun juga memberikan Roh-Mu yang kudus, menginsafkan kami akan segala dosa-dosa kami. Dan Engkau akan datang kembali, sebab Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau akan datang kembali menyongsong kami di dalam kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa,
Ampuni selama ini jikalau kami sering berontak terhadap firman Tuhan, sering berontak terhadap didikan ajaran dari orang tua kami, sering berontak atau lalai dalam tugas-tugas yang diberikan oleh mister di sekolah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Pagi hari ini kami mau merelakan diri kami supaya kami dihajar Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, supaya menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami diberkati dimanapun berada. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hati anak-anak kami, dalam hati kami semua yang mendengarkan firman pada pagi hari ini, supaya hidup kami berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan berkati.